Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 semua. Semoga kalian sehat semua. Baik, anak-anak tidak terasa sudah memasuki subtema 2, yaitu tentang manusia dan lingkungan. Mari sebelum pembelajaran kita lebih baik berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak sekalian, kita sudah memasuki tentang subtema 2. Masih tetap tema 1, tapi bagian subtema 2. Kita lihat untuk materi SPDP. Seperti yang Pak Guru bilang, Pak Guru hanya mempelajari SPDP. Di sini mempelajari tentang 3.1 dan 4.1, yaitu tentang memahami gambar cerita. Terus membuat gambar cerita. Tentang gambar cerita ini mempelajari tentang cover buku. Jadi kita fokus pada cover buku, cover ya. Di SPDP ini pembelajarannya yaitu pembelajaran 2, 5, dan 6. Ada materi SPDP. Kita awali dari pembelajaran 2. Kita lihat ke bawah, ini pembelajaran 1 tidak ada, langsung pada pembelajaran yang kedua. Nah, ini di pembelajaran 2 ini ya, ada IPA dan SPDP. Kita lihat yang SPDP-nya saja. Nah, ini materi tentang SPDP. Nah, ini anak ya. Ini di LKS kalian di halaman berapa ini? Halaman 41 ya. Kita lihat materi SPDP. Pak Guru jelaskan secara singkat saja ya, yaitu cover. Cover buku adalah bagian terluar dari buku yang terdiri dari cover buku bagian depan dan cover buku bagian belakang. Sekali lagi, cover buku adalah bagian terluar dari buku yang terdiri dari cover buku bagian depan dan cover buku bagian belakang. Kalau kalian tidak tahu cover, itu sampul buku ya, sampul buku. Contoh buku disebut juga sampul buku. Sehingga membuat cover buku yang menarik memang sangat penting, dikarenakan cover menjadi pintu utama untuk seseorang tertarik membaca buku. Dengan hanya melihat cover buku, diharapkan pembaca dapat dengan mudah mendapatkan gambaran secara singkat tentang buku tersebut. Gambar cover termasuk dalam jenis gambar cerita. Unsur-unsur yang ada dalam cover antara lain sebagai berikut. Jadi, ketika seorang itu melihat buku pertama kali, yang dilihat pertama adalah covernya. Kalau covernya nggak menarik, nah pasti yang melihat pasti tidak tertarik untuk membelinya. Baik, untuk hari ini kita lihat beberapa unsur-unsur yang ada dalam cover. Yang pertama adalah judulnya ada ya. Yang kedua nama penulis. Yang ketiga nama penerbit. Yang keempat sinopsis atau sinopsis singkat isi buku yang berada di bagian belakang. Jadi kalau kalian melihat buku, coba lihat di belakangnya pasti ada sinopsis singkat buku ya. Ada penulisnya juga, kadang-kadang ada. Nomor 5 adalah barcode buku. Barcode buku itu kode buku. Yang keenam adalah gambar yang menarik. Gambar ini disesuaikan dengan isi buku. Nah, ini merupakan salah satu cara singkat supaya isi buku itu jelas, maka covernya juga harus mengetahui isi buku. Jadi covernya itu di luar dilihat contohnya ada matematika, berarti di dalamnya pasti membahas tentang matematika. Kalau IPA, berarti covernya di dalamnya gambar-gambar IPA seperti planet, hewan, organ tubuh, ini tentang IPA. Nah, supaya yang membuat desain cover siapa? Yang paling bagus adalah penulis.
Sekali lagi, penulis buku yang tahu isi buku. Dalam hal ini, seorang penulis harus bisa pandai membuat cover buku karena dia tahu isinya apa saja di dalam isi buku tadi. Jadi mencakup semua. Baik, itu saja anak-anak sekalian ya, penjelasan tentang cover buku. Kita lanjutkan di PB 5 ya, pembelajaran 5. Di halaman berapa? Kita lihat, scroll ke bawah ini. Ini tentang cover buku. Untuk kalian pernah melihat, pastinya kalian pernah melihat di buku LKS kalian ya. Di buku LKS kalian tuh cover depannya pasti ada gambarnya yang menarik. Supaya apa? Supaya kalian bisa melihat buku secara langsung cover-cover. Nah, ini tentang, ini sudah masuk pembelajaran 5. Nah, ini halaman berapa ini? Kalau dikasihkan halaman 53 ya. Nah, ini tentang membuat cover buku tidak sembarangan, tetapi juga harus ada proses desain. Nah, desain-desain harus singkat saja ya. Membuat cover buku dapat dibuat dengan cepat. Nah, ini ya. Membuat cover buku dapat dibuat dengan cepat, ukuran akurat dan sesuai dengan isi buku. Nah, ini dalam membuat cover ada 2 macam desain untuk membuat covernya, yaitu sebagai berikut: cover dengan desain sederhana dan tulisan. Yang kedua adalah cover dengan desain penuh warna dan gambar. Jadi ada tulisan sederhana dan desain gambar. Kita lanjut yang ke-6 ya. Yang terakhir di pembelajaran 6 ini di materi SPDB. Nah, ini anak-anak ya. Nah, mengapa cover buku harus mewakili isi buku? Nah, ini caranya. Desain cover buku anak lebih banyak menggunakan ilustrasi yang penuh dengan warna. Jadi harus berwarna. Langsung saja ini anak-anak. Berikut adalah beberapa hal yang harus diperhatikan saat membuat cover. 1 adalah keseimbangan, 2 keserasian, 3 kesatuan, 4 kontras, 5 proporsi, 6 keberagaman. Nah, ini tentang materi-materi. Pak Aris tunjukkan beberapa contoh ya, contoh cover buku. Coba kita lihat ini contoh cover buku. Nah, ini ya, contoh cover buku di sini ada ya. Nah, kita lihat ini ya. Nah, ini ya. Yang pertama adalah, nah ini contoh cover buku ya. Kita lihat di tema kalian tuh ada seperti itu. Ada cerita binatang. Nah, ini rumus-rumus matematika yang kalian suka, mungkin ya, suka matematika. Ada sejarah, ini Dr. Anus Muhammad Hatta untuk negeri. Nah, ini yang suka komik, Naruto, dan mungkin suka Doraemon, ini ada ya. Ini komik. Ini Free Fire ya, bukunya ada Free Fire, ada cover depan juga ada cover belakangnya ini. Nah, untuk itu kalian harus semangat dalam berkarya ya anak-anak ya. Nah, itu semangat berkarya untuk anak-anak ini. Baik, kembali pada materi. Itu anak-anak sekalian, itu saja materi tentang tema 1, subtema 2, PP2, 5, dan 6 tentang cover. Mari sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak sekalian. Jaga kesehatan selalu. Salam Pak Guru sama keluarga di rumah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.